everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Hubungan antara dua pemain asing Daejeon Jungkwanjang Red Sparks begitu hangat di luar lapangan menjadi sesuatu yang positif untuk membangun chemistry satu sama lain. Pemain yang dimaksud adalah Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilit. Keduanya perlahan menunjukkan kekuatan sebagai dua juru gedor berbahaya yang dimiliki Red Sparks pada Liga Voli Korea musim ini. Kapten Red Sparks, Yeom Hyeseon mengungkapkan hubungan Mega dan Bukilit berjalan baik di luar lapangan. Yeom mengungkapkan bahwa Mega dan Bukilit sering mengobrol di luar pertandingan. Mereka bahkan pergi bersama untuk meningkatkan chemistry. Yeom menyebutkan, penting bagi seorang setter untuk memahami penyerang. Karena mereka, Mega dan Bukilit, adalah striker yang memukul bola yang saya berikan kepada mereka harus berkomunikasi dengan baik, kata Yeom. Baik Mega maupun Buki suka berbicara satu sama lain. Kami bahkan pergi makan tteokbokki bersama tanpa penerjemah. Mereka telah tinggal di Korea Selatan selama 2 tahun, jadi mereka berdua paham bahasa Korea dengan baik. Saya mendengarkan, kata Yeom menirukan ucapan Mega dan Bukilit, sambil tersenyum. Selain itu, Yeom juga berterima kasih kepada Pyo Sungju dan Nohran, dua pemain yang berperan penting dalam retrieve dan pertahanan Red Sparks. Mereka sangat membantu saya. Saya tidak berpikir, saya terlalu takut untuk sendirian. Mereka, Nohran dan Pyo, membantu saya, dan para junior juga ikut membantu, ujarnya. Yeom Hyeseon ingin membawa Red Sparks keluar sebagai kampiun pada akhir musim nanti. Diketahui, hanya ada 2 pemain yang berada dalam skuad Red Sparks saat ini yang sudah merasakan gelar juara Liga Voli Korea. Mereka adalah Nohran saat bersama Hwaseong IBK Altos pada musim 2017 hingga 2018 dan Park Hye-min ketika bersama GS Chalte Seoul Kicks pada musim 2020 hingga 2021. Park Eun-jin dan Jung Ho yang melaju ke bola voli musim semi, playoff, untuk pertama kalinya musim lalu dan mereka senang, kata Yeom. Saya mengatakan kepada mereka bahwa memenangkan kejuaraan, bersama Red Sparks, sangatlah berbeda. Saya ingin berbagi pengalaman yang menyenangkan dengan mereka, karena kami telah mengatasi latihan yang keras, kami pasti akan tertawa di akhir musim kali ini, ucap Yeom Hyeseon dengan percaya diri. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi buka-bukaan setelah terpilih sebagai Most Valuable Player, MVP, atau pemain terbaik putaran ketiga Liga Voli Korea Divisi Putri. Megawati jadi MVP putaran 3 setelah meraih 13 dari 31 suara. Pemain asal Jember, Jawa Timur, ini mengalahkan rekan setimnya Vanja Bukilit, 12 poin. Kim Yeon-kong dari Pink Speeders, 2 suara, dan Laetitia Momabasoko dan Giselle Silva yang masing-masing dapat 1 suara. Penghargaan MVP itu didapat Megatron, julukan Megawati, karena penampilan gemilang selama putaran ketiga. Megawati mengemas 155 poin dari 6 pertandingan dengan akurasi serangan mencapai 52,8%. Di sisi lain, Megawati sukses mengantar Red Sparks menyapu bersih 6 pertandingan dengan kemenangan pada putaran ketiga. Total tim asuhan Ko Hye-jin ini mengemas 16 dari 18 poin di putaran ketiga. Dengan meraih 6 kemenangan pada putaran ketiga, total Red Sparks meraih 6 kemenangan beruntun, sekaligus mengunci peringkat ketiga klasemen Liga Voli Korea pada putaran ketiga. MVP putaran ketiga musim ini jadi penghargaan MVP kedua yang diterima Megawati di Liga Voli Korea. Sebelumnya, Megawati meraih MVP pada putaran pertama musim lalu. Saya sangat bersyukur tim menang dan saya dapat menerima MVP, ujar Megawati. Pemain 25 tahun itu menilai meraih MVP menjadi bonus dari penampilannya. Karena target sesungguhnya bagi Megawati adalah terus memberikan kemenangan untuk Red Sparks. Sebenarnya, saya tidak terlalu berhasrat untuk MVP. Saya pikir jika Anda bermain dengan baik, itu seperti bonus, tutur Megawati. Tim pemuncak klasemen V-League 2024 hingga 2025 Pink Spider, dikabarkan merekrut pemain voli asal Polandia yakni Marta Matejko untuk meredam dominasi Megawati Hangestri dari Red Sparks.
Sebelumnya Pink Spider kerap tampil perkasa, hingga rekor 15 kemenangan beruntunnya dihentikan Megawati Hangestri dan kawan-kawan Red Spark. Di tengah paceklik kemenangan dari Pink Spiders, tim runner-up musim lalu tersebut mengumumkan merekrut pemain baru, sebagai pengganti pemain asing. Bahkan mereka langsung berbenah, setelah meraih hasil buruk pada 3 laga terakhir dan harus menelan kekalahan. Pasca Red Sparks dan Megawati Hangestri memberi kekalahan pertama bagi Pink Spiders, tim yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yeon-keung itu seperti kena kutukan, lantaran pertama kalinya mengalami kekalahan beruntun sejak putaran pertama. Pelatih kepala Pink Spiders, Marcelo Abbondanza akhirnya bersuara, dan memberikan tanggapan atas tren buruk dari timnya yang mengalami 3 kekalahan beruntun. Pink Spiders selalu tampil perkasa dengan 15 kemenangan beruntun, dan selalu konsisten sebagai pemuncak di peringkat klasemen sementara V-League. Namun setelah bertemu Jungkwanjang Red Sparks, adalah mimpi buruk bagi Pink Spider. Adapun 3 kekalahan beruntun yang dialami Pink Spiders adalah, saat bertemu dengan Red Sparks dengan skor 3-1. Kemudian Kim Yeon-keung CS takluk dengan tim juara bertahan yakni Hyundai Hillstatte dengan skor telak 0-3. Terakhir saat Pink Spider secara mengejutkan dikalahkan oleh tim papan bawah yakni Expressway High-Pass dengan skor 0-3. Sementara itu, Liga Voli Korea telah melahirkan 2 middle blocker berbakat untuk timnas yakni Jung Ho-yang, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, dan Lee Da-hyun, Suwon Hyundai EC Hillstatte. Jung dan Lee masuk dalam draft rookie divisi putri Federasi Bola Voli Korea, KOVO, Liga Voli Korea, pada 4 September 2019 untuk musim 2019 hingga 2020. Itu merupakan hari bersejarah saat nama mereka disebut sebagai peringkat pertama dan kedua. Kedua pemain ini kelahiran 2001 dan telah tumbuh menjadi pemain yang memainkan peran utama dalam di luar klub mereka tahun ini. Mereka dengan berani mengekspresikan ambisi mereka untuk menjadi superstar, menyambut tahun mereka pada waktu yang tepat. Tahun 2024 adalah tahun di mana saya mendapatkan kepercayaan diri dalam hidup saya, kata Lee Da-hyun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya tim saya memenangkan kejuaraan Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024. Itu juga merupakan kemenangan pertama saya sebagai tim nasional pada Volleyball Nations League, VNL, ujar pemain kelahiran 11 November itu mengenang tahun lalu. Itu benar-benar sulit, tetapi itu adalah saat yang sangat berharga. Saya menetapkan tujuan untuk tidak melepaskan kegembiraan pada tahun ini. Timnas voli putri Korea Selatan akhirnya meraih kemenangan pertama setelah 31 laga. Korea menaklukkan Thailand, dengan skor 3-1 di Maracana Zinho, Rio de Janeiro, Brasil, 20 Mei 2024. Itu merupakan kemenangan pertama Korea dalam 31 pertandingan terakhir mereka sejak VNL musim 2021. Di sisi lain, Korea tak pernah menang dalam 3 laga terakhir pada musim 2021, 12 laga di VNL 2022, tak juga menang pada 12 pertandingan pada VNL 2023, dan 3 laga pada pekan pertama VNL 2024. Kemenangan terakhir Korea pada VNL terjadi pada musim 2021, pertandingan ke-12, dari 15 laga, pada 14 Juni 2021 di Rimini, Italia. Saat itu, Korea menang 3-2 atas Kanada. Saat tahun baru dimulai, banyak orang di sekitar saya mengatakan kepada saya, "Ini tahunmu, jadi jangan cedera dan lakukan yang terbaik." Aku Jung. Bagi saya, tetap sehat dan bebas dari cedera adalah nomor 1. Karena performa tim kami bagus saat ini, saya juga berharap untuk mempertahankan tren peningkatan ini dan tersenyum pada akhir musim, ujar Jung. Rekan sejawat di Red Sparks buka-bukaan soal Megawati Hangestri yang kerap jadi sorotan media Korea. Megawati Hangestri kembali menarik perhatian media Korea setelah menjalani musim keduanya bersama Daejeon Red Sparks di Liga Voli Korea musim 2024-2025.
Setelah sempat bermain di Proliga 2024, Megawati kembali ke tim Red Sparks dan langsung bergabung saat mereka menjalani laga pramusim di Taiwan. Namun, debut Mega di Red Sparks musim ini baru dimulai pada ajang KOFO Cup 2024 yang berlangsung dari 9 September hingga 6 Oktober. Dalam turnamen KOFO Cup, Red Sparks memperkenalkan 3 pemain baru, yakni Vanja Bukilic, Megawati Hangestri, dan Pyo Sungju. Kehadiran mereka membawa perubahan signifikan pada performa tim, membuat Red Sparks tampil impresif sepanjang turnamen. Pyo Sungju, salah satu pemain baru tersebut, memberikan pujian khusus kepada Megawati. Musim lalu saya berhadapan dengannya, dan Mega adalah pemain yang sulit dihentikan. Kini, saya merasa lega karena dia berada di pihak kami, ungkap Pyo Sungju usai pertandingan perdana KOFO Cup 2024. Tidak hanya itu, Pyo juga menilai Megawati sebagai pemain dengan kemampuan menyerang yang luar biasa. Dia adalah atlet voli yang hebat. Saya sempat mengatakan padanya bahwa dia bisa bermain lebih baik lagi, lanjutnya. Pyo bahkan mengingat momen ketika Megawati menyambutnya dengan pesan singkat setelah transfernya ke Red Sparks diumumkan. Pesan itu sangat berarti bagi saya, dan saya berterima kasih atas sambutannya, katanya. Pernyataan Pyo ini relevan dengan sorotan media Korea terhadap sikap Megawati yang dikenal ramah dan suportif. Sikap tersebut tidak hanya terlihat dalam sambutan hangatnya kepada Pyo, tetapi juga dalam kontribusinya di lapangan. Megawati berhasil membawa Red Sparks menjadi salah satu tim dengan serangan paling tangguh di Liga Korea. Hingga saat ini, ia telah mengumpulkan 60 poin dari 3 pertandingan awal, menempatkannya di peringkat ketiga daftar pencetak skor tertinggi sementara musim ini. Sementara itu, performa gemilang Megawati di Red Sparks mencerminkan dedikasi dan semangatnya untuk terus berkembang. Tidak hanya mengesankan rekan setimnya, ia juga menjadi figur penting bagi penggemar voli Korea yang mulai mengenalnya lebih dekat. Dukungan dari Pyo Sungju menegaskan betapa besar dampak yang Megawati berikan di dalam dan luar lapangan. Dengan keberhasilan ini, Megawati Hangestri tidak hanya membawa harum nama Indonesia di kancah voli internasional, tetapi juga menjadi inspirasi atas bagaimana kerja keras, kerendahan hati, dan semangat kolaborasi dapat menciptakan pengaruh positif dalam sebuah tim. Di sisi lain, tim bola voli putri, Hwaseong IBK Altos mengincar posisi yang lebih tinggi dengan pemainnya, Lee So-young, dalam keadaan sehat untuk membantu performa tim. IBK Altos finish di posisi kelima pada Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Mereka gagal melaju ke pasca musim selama 3 musim berturut-turut. Sejak finish kedua pada musim 2017 hingga 2018, terakhir kali mereka melaju ke Liga Voli musim semi dalam 6 musim terakhir adalah pada musim 2020 hingga 2021. Setelah musim berakhir, IBK Altos membuka dompetnya. Mereka mendatangkan outside hitter, Lee So-young dan middle blocker, Lee Jo-ah yang masing-masing dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Kedua pemain ini merupakan rekrutan terbesar musim ini dalam pembelian agen bebas. Lee So-young menandatangani kontrak 3 tahun dengan total gaji tahunan sebesar 700 juta won, gaji tahunan sebesar 450 juta won. Nilai transfer Lee sebesar 2,1 miliar won selama 3 tahun atau 24 miliar rupiah, 700 juta won atau 8,2 miliar rupiah per tahun. Lee Jo-ah menandatangani kontrak 3 tahun dengan total gaji tahunan sebesar 400 juta won, gaji tahunan sebesar 330 juta won. Karena tim berinvestasi dengan sangat antusias, kinerja mereka pun diharapkan. Namun, peringkat IBK Altos mengecewakan. IBK Altos bertahan di posisi keempat pada putaran pertama dengan 31 poin. Megawati Hangestri Pertiwi bisa berjumpa dengan salah satu pemain Vietnam Tran Thi Bich Thuy saat membela Red Sparks menghadapi GS Chalters pada lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan. GS Chalters yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan merekrut Tran Thi Bich Thuy pada tengah musim. Pemain timnas voli putri Vietnam itu sudah diperkenalkan secara resmi oleh tim asal ibu kota Korea Selatan tersebut. Tran Thi Bich Thuy menandatangani kontrak jangka pendek dengan GS Chalters, yakni hanya 3 bulan saja hingga musim reguler Liga Voli tuntas pada Maret 2025. Jika semua persyaratan lengkap dan secara fisik serta teknik tidak ada kendala,
Maka pemain berposisi middle blocker itu akan tampil saat di Gymnasium Seoul saat GS Chartres menjamu Red Sparks pada 10 Januari. Pertandingan tersebut merupakan laga pertama GS Chartres dan Red Sparks pada 2025 sekaligus menandai duel pembuka pada putaran keempat bagi kedua tim. GS Chartres sedang morat-marit dan hanya meraih 1 kemenangan dari 18 kali berlaga dari putaran pertama hingga putaran ketiga musim ini. Tim yang dimotori Giselle Silva itu seperti kehabisan bensin menjalani musim ini. Selain ditinggal Kang Sophie serta cedera yang dialami Stephanie Wheeler,